Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa qala aydan qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jajaran para alim, para ulama dan juga para umara yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Secara istimewa beliau yang mulia, guru kita bersama, beliau Kiai Haji Hadiri Al-Maduri, selaku pemangku Pondok Pesantren Nur Ilahi beserta seluruh jajaran majelis keluarga yang saya hormati dan saya takdimi. Yang mulia Kiai Haji Muslet dan juga beliau yang mulia Kiai Abdullah Fakir dan beserta seluruh jajaran para alim, para ulama, para masyayikh, para guru yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena sebagian ada yang tidak tahu namanya. Namun kepada seluruh jajaran para kiai, para alim, para ulama yang hadir, meskipun tidak saya sebut satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi takdim dan hormat pribadi kepada seluruh jenengan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Al-umara, secara khusus beliau yang mulia Bapak Haji Farhan SE MSI, beliau selaku Wakil Bupati Ketapang yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Sangat saya taati dan sangat saya hormati. Dan juga beliau yang mulia Kiai Haji Muhammad Faisal Maksum selaku Ketua MUI Ketapang. Beliau yang mulia Dr. Andes Kiai Haji Satuki Putin MSI selaku Ketua NU Ketapang. Beliau yang mulia Kiai Abdurrahman Yasin SAG MHI, pengasuh Pondok Pesantren Nur Ilahi Al-Islami Sungai Kinjin. Dan juga tidak lupa beliau yang mulia Bapak Haji Makhoji Sarjana Ekonomi selaku Wakil Ketua DPRD Ketapang. Dan juga tidak lupa yang mulia Kiai Rudi Hartono SPDI selaku Bapak Lurah Sampit yang pada malam hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Dan juga Ibu Lurah Sukaharja yaitu Ibu Budi Rahayu dan seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, wali santriwan, wali santriwati tanpa terkecuali. Sebagai awal dari perjumpaan kita, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah, pada malam hari ini kita bukan karena kebetulan tapi dengan kehendak Allah
bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka di acara haul As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki, dan juga haflatul imtihan wal ikhtibar Pondok Pesantren Nur Ilahi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini merupakan satu tanda bahwa kita akan disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di suatu tempat yang bernama Al-Jinan atau surga-surganya Allah. Amin Allahumma. Salawat salam mari kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, minadz dzulumat ilan nur, dari alam yang gelap gulita dibawa kepada alam yang penuh cahaya. Yang dinamakan gelap kata ulama al-jahlu, kebodohan, dibawa kepada alam yang terang benderang al-ilmu, sehingga ilmu itu kata ulama bagaikan lampu. Orang yang berada di dekat lampu bisa membedakan antara merah dengan biru, sebagaimana orang yang berilmu akan membedakan antara halal dengan haram, antara hak dan batil. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini termasuk dari kelompok-kelompok yang mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Para alim, para ulama, dan juga Bapak Wabub dan seluruh jajaran tokoh masyarakat, mohon maaf pada kesempatan malam hari ini duduk di atas sendirian, di atas kursi. Saya paham maksud panitia kenapa semua penyambut disediakan podium sementara saya disediakan kursi. Karena kalau saya berdiri di podium maka yang kelihatan cuma pekinya, karena tingginya podium dengan orangnya sama. Karena ketika lebat cik guru saya paham yang ada di benak ibu-ibu, ini jangan dah orang itu aja kan ini. Jadi tak langkung para kiai, juga bapak Kapolsek tak langkung tak sebut bapak Dandim, Bapak Koramil dan seluruh tokoh masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama pada malam hari ini adalah acara haul. Ma maknal haul? Apa yang dinamakan dengan haul? Haul itu kalau dari penjelasan Al-Abu Ya'ali Al-Mutahhar, haul neka artinya banyak. Haul itu ada 3 makna haul. Yang pertama, haul itu mempunyai makna tempat sekitar. Hal ini dikutip dari firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ayat ini biasanya dibaca ketika memperingati Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu berjalan di malam hari. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu artinya naik. Jadi kalau ibu-ibu punya suami tiap malam gak pulang-pulang, gak usah marah, berarti suaminya mau Isra. Jam 11 malam suaminya pulang ketok pintu, cepatlah dibuka, itu tandanya suaminya mau Mi'raj. Itu ngerti tak mengenai ini. Saya akan tiga waktu anaknya. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Barakna, Masjidil Aqsa itu yang kami barakahi, yang kami beri barakah, haulah, di sekitar tempat masjid itu. Ini haul mempunyai makna tempat sekitar. Ada haul mempunyai makna tempat menghindar. Ini diambil dari zikir yang biasa kita baca, la haula wa la quwata
illa billah. La haula, tidak ada tempat untuk menghindar dari perbuatan keji dan mungkar. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat illa billah, kecuali dengan pertolongannya Gusti. Jadi haul yang kedua mempunyai tempat menghindar. Haul yang ketiga ini mempunyai makna 1 tahun. Makanya dalam bab zakat, kalau ada orang punya harta, baik itu emas ataupun itu dari makanan seperti padi, gandum dan sejenisnya, kalau sudah mencapai 1 nisab, terus mencapai 1 haul untuk emas perak, maka wajib mengeluarkan zakat. Apa haul? 1 tahun. Jadi kalau ada acara haul Sayyid Muhammad, berarti 1 tahunnya As-Sayyid Muhammad. Kalau yang meninggal sudah 10 tahun, berarti haul yang ke-10. Kalau sudah 14 tahun, haul yang ke-14. Cuman meskipun tidak perlu dirinci, sepenting korna haul berarti kepatian, berarti seteh. Ini kalau cokok, yang penting sudah tahu, paham maknanya, meskipun tidak diperjelas. Lu kok perlu dihauli? Kenapa Sayyid Muhammad kok dihauli pada kesempatan malam hari ini? Sebentar sebelum saya membahas kepada haflatul imtihan wal ikhtibar, kenapa kok perlu haul? Sayyid Muhammad ini adalah waliun min awliyaillah, adalah wali dari beberapa wali-walinya Allah. Bahkan beliau ini oleh ulama-ulama Indonesia dinyatakan sebagai mujaddid pada tahun 1400. Siapa mujaddid itu? Setiap 100 tahun Allah mengutus ulama untuk memperbaharui agama. Setiap 100 tahun. May yujaddidu laha dinaha. Jadi ada orang yang oleh Allah diutus untuk memperbaharui agamanya umat. Beliau ini adalah mujaddid pada tahun 1400 Hijriah. Dengan bahasa lain, Sayyid Muhammad sudah pasti masuk surganya Allah. Sayyid Muhammad sudah pasti kekasih Allah. Sayyid Muhammad sudah pasti mendapatkan tempat yang mulia. Dan kalau sudah masuk surga, kalau sudah mulia, kenapa perlu dihauli? Kenapa perlu ada haul? Perlu diingat, haul itu kata ulama ada 3 tujuan. Haul ni kepada telok macam kecunah, tapi bani untuk anyuk lagi sapora menoloh haul ni kah. Makanya kalau ada doa haul, pasti ada doa seperti ini. Ada annallaha ayyaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Ada 3 tujuan mendoakan orang mati. Bada telok tujuan atu aki orang mati. Sepertama, ala annallaha ayyaghfira lahum. Tujuan yang pertama, orang yang mati agar diampuni dosanya oleh Allah. Ini untuk siapa? Ini tingkatan kita. Orang Ketapang, orang Jawa Timur, orang Bangkalan, termasuk Sedekuk Mik, nikah pasteh mun mateh ni betul. Karena memang manusia itu tempatnya dosa. Makanya dulu ada qasidah lagunya, begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Astagfirullah di masjid, astagfirullah turun dari masjid nyolong sandal. Akan mereka cinta buka colong ngarah itu. Nyolong istighfar suruh punang itu. Lah itu manusia. Nah karena kita ini pasti punya dosa, maka kalau kita meninggal dunia ada yang mendoakan, Allahumma ghfir li abi, Allahumma ghfir li ummi, waghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Orang yang mati ketika didoakan oleh orang yang hidup dimohonkan ampun, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini tujuan yang pertama.
Tujuan yang kedua, mendoakan orang mati itu bukan untuk memohonkan ampun, karena yang mati tidak punya dosa. Contohnya, ada anak kecil mati berusia 1 hari, 2 hari, 2 bulan, 3 bulan, ini masih belum punya dosa. Apa? Tak teman nyurno andeng mandi. Ikan si umur 2 bulan. Bagaimana ini? Gimana mandi? Kalau tak usah orang mandi, saya perjalanan berangkat pagi dari Surabaya tadi menuju Jakarta. Depak ke Jakarta, alhamdulillah banyak pakaian bupati. Bukan bupati pejabat, bukan bupati yang buka paha tinggi sekali. Ya Allah, ejeling haram, tak ejeling eman. Untung saya teringat makalahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah dawuh, nadratul ula laka wa nadratus saniyah alaika. Pandangan pertama kepada auratnya orang lain itu tidak dosa. Mak nyaman mau komentar. Ini mencembur dia lagi aja. Kecil lekuknya dia kok. Kalau melihat pertama kali gak dosa. Kenapa? Itu namanya tidak sengaja. Dengan catatan, sesudah melihat, maka kita menghindar. Kayak pun orang Madura, setelah melihat kita harus bertingu. Ngerti? Ya kan sepenting ngerti. Pakai letak Inggris pun tak ngerti. Letak Inggris punya kalau sempian bagi guna tak ngerti dia. Ngetelak sembian dah ada, ngetelak kayak gini muka kalau pi telak ke bun bebenak. Itu kalau pandangan pertama gak dosa, karena sampai tidak menyengaja untuk melihat, berarti kayak ketepaan. Sepenting bila apa ini? Astagfirullahaladzim, peponing katanya. Sepenting bila apa ini? Yang boleh ipon, masya Allah, mulusnya. Luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Ini lagi ya saya bawa lagi. Ini kalau mungkin atas negeri. Apa? Ini satu minit lagi. Jadi pandangan yang pertama, laka, manfaat atasmu. Itu tidak haram, sepenting tuli nyimpang. Ingmun ibuli boleh, apa lagi? Nah itu dosa. Berarti sampian kalau menoleh untuk kedua kalinya sudah ada niat menyengaja untuk melihat perkara yang dilarang Allah. Jadi mun ajlin sekalian tak tu, setusa mundukan deh. Dan siapa kan? Sampai dapur malam sekalian tak susah. Situ saya menduka dia. Oh ibu ni kan tidak sekalian cak atau lepah pemari itu. Itu sebenarnya beda niat pelaku. Tapi waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Maka di romataannya ting mundu pak kabasar ni jabuk tak tahu tu dia cekak. Katanya, oh yang dia apa ni cek ko ni ngai kok. Lah anak kecil mati itu tidak dosa, tapi didoakan. Kadang sampai 7 hari 7 malam, kadang 40 hari ada acara. Padahal yang wafat anak kecil, masih berumur 2 tahun, 3 tahun belum dosa. Lu kok didoakan? Doa kepada anak kecil ini bukan untuk memohonkan ampun, tapi untuk wayu'li darajatihim, untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah surga. Anak kecil itu sudah dapat surga itu. Kenapa? Surga itu isinya 2. Yang pertama, wildan. Siapakah wildan itu? Wildan itu adalah anak kecil yang mati sebelum murahib atau sebelum balik, belum punya dosa, mati, maka dia akan menjadi isinya surga yang bernama wildan. Jadi di surga itu nanti tidak sepi, ada anak-anak kecil main kelereng, main bola, main mercon, nggak tahu mercon atau beda itu. Hingga membeda mercon di suarga kan saya sama bikin kan neraka gembul. Suarga tadi apa?
Jadi anak kecil itu sudah pasti masuk surga. Kenapa kok didoakan? Untuk dinaikkan tempatnya. Jadi sudah surga. Surga itu ada 7, ada yang menyatakan 8. Tapi 7 surga atau 8 surga itu tingkatannya 666. Jadi kalau didoakan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Karena anak kecil sudah pasti masuk surga. Jadi surga itu isinya yang pertama wildan, anak kecil. Jadi di surga nanti banyak anak-anak bermain-main, berlari-lari. Itu anak kecil yang mati dalam keadaan belum berdosa langsung masuk surga. Yang kedua isinya surga itu adalah hurul ain. Siapakah hurul ain? Hurul ain itu adalah bidadari-bidadari surga. Untuk siapa? Bidadari ini untuk dayang. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, makanya sampai yang ibu-ibu gak usah kepikiran. Di surga nanti ada bidadari, bagaimana dengan kami? Kalau suami istri mati sama-sama masuk surga, yang laki-laki akan menjadi raja, yang perempuan sampai istrinya akan menjadi ratu. Bidadari akan menjadi dayang. Karena kecantikan sampai itu 1000 kali lebih cantik daripada bidadari. Padahal bidadari itu andaikan satu rambut, sehelai rambut diperlihatkan kepada orang ketapang yang punya istri itu lupa kepada istrinya. Padahal satu helai rambut saja. Seperti apakah kecantikannya? Makin kok karena serang dia pada tak tahu kan. Jadi dia tak nyebut pada kamu mungkin 9. Saya juga tidak pernah tahu. Yang jelas bidadari itu kata Rasulullah, saking kuningnya, saking mulusnya sampai transparan. Bidadari ni kamu nginum air dari lesan seakhiri ke bebani ke pacung. Tapi tembus pandang, transparan, saking mulusnya sampai transparan kata Rasulullah. Mun nginum air dari colok seakhiri ke bebani pada mana yang bila suka hari jari. Mun pang air dari colok seakhiri ke bebani pacung yang jaga nanti itu ngacoy dari. Kan gitu ya. Apa sih tidak lanjut ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anak kecil langsung masuk surga. Yang kedua isinya surga hurul ain. Makanya saya sering mesen setiap acara pengantin, acara walimah. Kalau ada walimah, didoakan agar mempelai ini menjadi jodoh bukan cuma di dunia, tapi sampai akhir. Sehingga nanti sampai yang raja, yang perempuan akan menjadi ratu. Maju, terus kajen tak sedikit. Anak pasir ia tengah, itu puaki kong lepung, mampir tak karo nisur ki tenyung, mampir pakun nisur sampai pongkin pongah. Yang Madura, kita doakan kedua mempelai mudah-mudahan jodohnya sampai kakek nenek. Cek karo kakek nenek, mun karo kakek nenek, mun kakek nenek akan laksai ngasak sedap kali. Nggih. Tak mungkin mudah. Akan lagi sabi ni boleh, mana kuat. Ya, mana mana. Ada dua sedikit lagi. Kalau laki macam kau bagi ni, okey, kalau pernah kita lo bisa. Jadi ni lempit, ceplok lama embu. Orang mula ceplok dia tersok dia rumah ya tertor dia tak masuk. Ekor. Didoakan agar menjadi jodoh. Lah kalau laki-laki masuk surga dan ternyata sampean tidak mempunyai istri, bagaimana? Itulah nanti bisa beristrikan bidadari. Bahkan kata Al-Imam As-Sawi, laki-laki yang amalnya baik di surga itu bisa beristrikan 1000 bidadari. Satu laki-laki bisa beristrikan 1000 bidadari. Amba apa ngota? Iya iya. Mun saya pusing masa masih lebar dia. Oh, kau pernah masuk surga kesampean tu saya lebaran guys. Asarungan mak dia kempang tingkes. Jadi anak kecil itu langsung masuk surga. Bahkan hebatnya lagi, kalau anak meninggal dalam keadaan masih anak-anak, maka anak ini nanti akan menjemput orang tuanya
anak ini tidak mau masuk surga sendirian kecuali kedua orang tuanya ikut bersamanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika punya anak, anaknya wafat. Sahabat ini sedih luar biasa. Dihampiri sama Rasulullah, lalu Rasulullah dawuh, "Amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadiru." Apakah sampean tidak senang apabila nanti sampean lewat di pintu-pintu surga, maka anak sampean menjemput di pintu surga, anaknya tidak mau masuk surga kecuali kedua orang tuanya dibawa masuk ke surga juga. Artinya apa? Orang yang punya anak meninggal, anaknya dalam keadaan masih belum punya dosa, beruntunglah dan bersabarlah. Itu merupakan tanda bahwa sampean orang tua yang punya anak meninggal waktu kecil, sampean akan menjadi orang tua yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Seandi anak kini mate pasabar sampean, anak cik kini wafat sampean pa ikhlas pa sadar, insyaallah sampean ni kekeng masuk surga. Sampean seandi anak kini ternyata anak tak mate, ini aja cekel. Ini ya tahu igar keket, anak dan dulu mati sekarang ni. Apa sekarang neng aja cekel lemon tinggi. Pon. Sampean anak anak yang kecil itu nanti bisa membuat surga. Yang tidak mati, yang ada di pondok bisa ngaji. Saya tadi masuk sini sekitar jam 3:30 di sini ternyata sudah ada demonstrasi. Ada pertanyaan terkait masalah Al-Quran. Ada pertanyaan masalah fikih. Udah nih tetap keluar. Takut ditanya akidah. Jadi bukan keluar pada yang benar anak saya sekolah. Untungnya tadi dikawal bersama Banser, diiringi dan juga dikawal sama Bapak Wakil Bupati. Jadi saya ketahuan. Andaikan tak wakil Bupati, elang juga. Elang. Karena ini pertama kali saya diketahui. Di Pontianak pertama kali dulu. Ada yang tahu. Kebetulan mobil gak bisa masuk. Karena mobil gak bisa masuk, dibawa pakai sepeda. Dikawal lah pakai sepeda. Ada konvoy. Ketika hampir nyampe acara, akhirnya sepeda yang paling awal itu klakson yuri. Akhirnya yang di acara itu tahu bahwa rombongan kiai datang. Akhirnya hadrak etap Talahal badaru alaina. Cukup api mancing. Udah turun dari sepeda. Haram lagi situ aku beri salam. Aku tanya aku, kamu kiai itu? Kamu kiai? Pikiran ya Allah, begitu penceramah tak pati genteng menang. Bukan namun sampean ketia membeliau, aku gelu, mentak genteng burung aku gitu. Dapat cukup kuda semenang. Dan bukan cuma di Pontianak, di Madura sama. Saya pernah keundangan karena supir capek, saya suruh istirahat di kursi belakang. Saya nyetir, akhirnya ia membawa di Banser. Kata tuan rumah, mobil para kiai disuruh masuk, masuk gerbang pah yang bawa di Banser. Mobil kiai. Mana Eki mobil dia. Saya cending ke dalam. Kemana dia ini? Oh, cinta bukan colong ngarang dia. Itu nyopirnya ku absak. Ya Allah. Sambil mengucap penceramah tiap sambil ku YouTube loh. Bawa agar pikir mentak genteng bawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mendoakan orang mati itu yang pertama untuk memohonkan ampun. Ini kelompok kita. Yang kedua bukan untuk memohonkan ampun, karena yang mati tidak punya dosa. Siapa? Anak kecil. Yang ketiga bukan untuk memohonkan ampun, karena yang mati tidak punya dosa. Bukan untuk meninggikan derajat, untuk meninggikan tempatnya di sisi Allah, karena tempatnya sudah tinggi di sisi Allah. Apa tujuan yang ketiga? Wa yu'idu 'alaina min barakatihim, yang diharapkan mengambil kepada kita barokah dari orang yang sudah wafat. As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki ini adalah tokoh pakar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat ditakuti oleh kelompok-kelompok lain. Sehingga ketika ada Sayyid Muhammad ibn Alawi ini di Makkahul Mukarramah dulu ngaji di Masjidil Haram, ngaji kitab itu bebas.
ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani disebarluaskan. Namun setelah beliau wafat, sudah tidak ada ulama yang ditakuti. Akhirnya kelompok-kelompok lain, tidak sebutkan saya nama kelompoknya karena ini rahasia perusahaan. Sekarang menyebar luas. Beliau ini min ahlil jannah. Kemarin beberapa waktu yang lalu dibongkarlah kuburan beliau, karena di Mekah itu setiap kuburan kalau sudah 5 tahun 10 tahun itu biasanya dibongkar untuk diganti kuburan yang baru. Cuman untuk kuburan Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki ini tidak jadi dibongkar. Kenapa? Karena jasadnya masih utuh. Sudah puluhan tahun wafat, oleh Allah dijaga jasadnya sebagai bentuk bahwa beliau adalah waliyun min awliyaillah. Setenah ketika muljaan. Nabi sampian setenah ketika jerengkong. Kan tu pada jerengkong dia. Pada jerengkong. Ada hantu. Ada. Orang mati itu gak ada yang jadi hantu, gak ada. Gak ada. Makanya katawi Ismail itu dalam Qurratul Ain, Syekh Ismail Osman Azhar menyatakan bahwa sebenarnya jarangkung itu bahasa Indonesia ada jarangkung apa? Itu jarangkungnya. Lu gak ada bahasa Indonesia. Bahasa Madura itu unik. Bahasa Madura itu ada yang tidak ada bahasa Indonesianya. Banyak. Contohnya nyapo. Apa bahasa Indonesianya nyapo? What is the meaning nyapo? Ada. Nyapo itu bahasa Indonesianya nyaput. Ada lagi bahasa Madura yang tidak ada bahasa Indonesianya, yaitu cucu. Apa bahasa Indonesia cucu? Jodoh kan? Kok menyepit kaki cucu lepah beres? Mungkin terdesak tak cucu. Saya kalau dipijit kamu jodoh deh. Oke, cek ngandung gitu. Gak ada. Jarangkung itu sama, gak ada bahasa Indonesia. Apakah orang mati itu jadi jarangkung? Kagila umpentong benabuan. Bakarin na pedina dia. Orang mati itu buat jadi jarangkung. Punten. Jerengkong ni kebedah, tapi orang mati lu jadi jerengkong. Jerengkong ni kesetan sengaja aropa orang si mati untuk menjadi fitnah bagi orang yang masih belum mati. Yang mana Madura dia atau orang? Biasanya bukan punya orang. Kapan mandi orang mati? Kamu ni sudah jerengkong. Hai temu bu, leca. Kok semandi? Mun leca jadi tak ketin lagi. Bu, mun leca jadi tak ketin. Bu, sudah kira mun gerak. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tujuan haul Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki bukan untuk memintakan ampun, karena beliau saya yakin hakul yakin tidak punya dosa. Atau kalau punya dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memohonkan agar tempatnya diberi tempat yang tinggi. Saya yakin hakul yakin insyaallah tempat beliau adalah di bawah tempat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang paling tinggi. Kenapa kok ada haul? Wa yu'idu alaina min barakatihim. Yang kita harapkan adalah barokah. Amin kok deh. Amin. Itu aku cengeng. Itu Pak kering ngapa ketapang gitu. Ada lagi di hu. Tak nyempit karo cengeng. Cengeng ra, tak cuman nemuring genteng. Jadi wa yu'idu alaina min barakatihim, yang diharapkan adalah barokahnya. Ketika kita doa bersama-sama, kita baca Fatihah tadi bersama-sama, baca sholawat bersama-sama dengan niat sebagai haul Sayyid Muhammad ibn Alawi, insyaallah semua yang hadir termasuk dari kelompok-kelompok yang mendapatkan aliran barokah dari Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita juga mendapatkan barokah dari Habib Husain bin Ahmad Al-Jufri dan juga Habib Idrus bin Segaf Al-Jufri dan semua para habaib yang kita hauli pada malam hari ini. Secara khusus Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki, yang mana
Beliau ini kitabnya yang sangat terkenal dan banyak dikaji oleh masyarakat. Nama kitabnya adalah Al-Mafahim Yajibu an Tusahhahah, yang membahas tentang pemahaman-pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diperbolehkannya tawassul, diperbolehkannya mendoakan orang mati, yang pada akhir-akhir ini dinyatakan bid'ah, bahkan sampai ada yang menyatakan kufur. Beliau membahas di kitabnya Al-Mafahim atau Mafahim bahwa itu adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat, yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang menjadi dawuh, apa yang menjadi ketetapan Sayyid Muhammad Ibn Alawi, barokahnya mengalir. Semoga saja hadir epapolong sareng Sayyid Muhammad iswaratana Allah. Amin Allahumma. Bila ada benar dari yang saya sampaikan, kebenaran hanyalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah dari yang saya sampaikan, maka kesalahan itu muncul dari kedhaifan, muncul dari kebodohan Khalil Yasin pribadi. Mohon maaf yang tidak batas. Yang pak itu kalau berdoa, maknanya lebih sekali tabarakah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة، واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين وطلابات الإلهي، اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.